Legenda Petani Immortal episode 77. Selama proses ini, kakek dan Sandaki, yang sedang beristirahat di kursi bangsal, menatap dengan mata terbelalak. Li Lauer, firasatku benar, kan? Energi spiritual yang terkandung dalam air mendidih itu seharusnya. Sandaki menatap mangkuk-mangkuk kecil di tangan ibu dan neneknya, tak mampu mengalihkan pandangannya. Ia menatap kosong ke arah mereka sambil merendahkan suara dan bertanya dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Li Chunqiu sedikit lebih tenang, tanpa suara tersedak seperti Sandaki menelan ludahnya. Tetapi matanya berkedut saat dia berkata, seharusnya aku benar, ini cairan sumsum giok, tetapi rasanya agak hambar, jadi seharusnya dicampur dengan air biasa. Mereka tidak menyadari bahwa ada dua jenis air mata air, satu adalah air mata air biasa, dan yang lainnya adalah sari air mata air. Li Yunfei khawatir sari air mata air itu terlalu kuat dan putranya mungkin tidak dapat beradaptasi. Jadi dia memilih untuk menggunakan air mata air biasa terlebih dahulu agar putranya terbiasa untuk sementara waktu. Dengan penegasan dari Li Chunqiu, Sandaki memberanikan diri untuk mengkonfirmasinya. Setelah beberapa saat, dia berseru, tiba-tiba terlintas di benakku jika aku bisa mendapatkan perawatan seperti itu, tumbuh besar dengan meminum cairan sumsum giok, aku ingin terlahir kembali dan menjadi cicitmu, Li Lauer. Jika memang begitu, aku bahkan tidak perlu berlatih terlalu keras. Aku pasti akan menembus ke alam ketiga sebelum umurku 30. Kata-kata Sandaki sebagian merupakan lelucon, tetapi setengah lainnya mencerminkan pemikiran tulus yang dimilikinya. Anda harus tahu, itu adalah cairan sumsum giok. Sedikit saja sudah cukup untuk memungkinkan seseorang melompati alam kedua dan melangkah ke alam ketiga sebuah objek ilahi. Mendengar ucapan Sandaki, Li Chunqiu menatap Sandaki dengan jijik. Kalau begitu, aku lebih memilih cucuku tidak memiliki cairan sumsum giok daripada memiliki kau sebagai cicitku, kalau tidak itu akan memperpendek umurku. Sandaki terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia dibuat terdiam oleh Li Chunqiu. Setelah berpikir sejenak, dia menyipitkan matanya dan mulai bercanda dengan Li Chunqiu. Li Lauer, bolehkah aku berbicara denganmu tentang sesuatu? Sebelum Sandaki selesai berbicara, Li Chunqiu tahu itu tidak ada gunanya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menolak ide tersebut. Sadarilah sedikit rasa malu. Yunu sudah menjadi muridmu. Kau ingin menjadikan putranya sebagai muridmu? Itu akan mengacaukan seluruh hierarki. Lagi pula, sebagai kakeknya, kemampuan bela diri saya tidak kalah dengan kemampuanmu. Selama kemampuan bela diri saya luar biasa, apa peduli saya soal senioritas? Saya bahkan bisa mengajari Ibu Chongchong, jadi kenapa saya tidak bisa mengajari Chongchong? Paling buruk, saya bisa menjadikannya murid buyut saya. Hehe, mengesampingkan semuanya, belajar kungfu dari saya pasti lebih baik daripada belajar darimu. Karena kau tidak mewariskan kemampuan bela diri kepada orang luar, kau tidak mengajari putramu, kau tidak mengajari cucumu Fua. Bagaimana mungkin kau mengajari cicitmu? Li Chunqiu melirik Sandaki dan berkata dengan tenang. Sebelumnya, aku hanya mengetahui kungfu yang diajarkan guruku. Baru-baru ini, aku memasuki alam ketiga dan memahami langit dan bumi, dan aku telah menciptakan rangkaian kungfuku sendiri. Aku dapat mewariskan kungfu ciptaanku ini kepada siapapun yang aku inginkan. Sandaki mencibir, CK, kungfu ciptaan sendiri? Jurus tinju ular elangku butuh waktu hampir 20 tahun untuk disempurnakan. Kau baru beberapa hari berada di alam ketiga, dan kau sudah membicarakan teknik ciptaan sendiri? Bah! Apapun yang terjadi, mulai sekarang aku yang akan bertanggung jawab mengajar Chongchong, kau tidak perlu khawatir, kata Li Chunqiu sambil tersenyum puas. HMPH, nanti kalau anak itu besar nanti, mungkin dia akan suka jurus tinju ular elang ciptaanku sendiri. Jurus tinju Xingyi Mu yang rusak itu tidak ada artinya, tidak seganas teknik tinjuku. Sandaki sangat tidak yakin. Keduanya hanya bertengkar. Mereka berdua berpikir bahwa Li Yunfei tidak mungkin menggunakan cairan sumsum giok pada putranya setiap hari. Itu akan terlalu berlebihan. Bayi yang baru lahir itu mungkin terlalu menyayangi putranya. Itulah sebabnya dia menjadi gila seperti ini. Namun, meskipun tidak dapat dikonsumsi setiap hari, mengonsumsi sedikit setiap bulan, seperti yang dilakukan mereka berdua, memberikan hasil yang sangat baik. Sejak kecil hingga dewasa, mereka telah menggunakan cairan sumsum giok setiap bulan untuk membersihkan meridian dan memurnikan sumsum mereka. Bahkan jika bakat kultivasi seorang anak tidak bagus, ia akan menjadi jenius kultivasi super karena modifikasi yang dilakukan setelah lahir. Tentu saja, semua ini akan dibahas nanti. Kedua lelaki tua itu hanya merenungkannya dalam hati mereka. Cacing tersebut baru berumur beberapa jam dan belum genap 1 bulan. Budidayanya akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun. Tak lama kemudian, air mendidih itu mendingin. Chen Xiuzi menyesapnya sendiri dan berpikir air itu terasa enak, persis seperti air yang dituangkan putranya untuknya di rumah. Setelah memastikan suhu susu sudah sesuai untuk bayi, saya menuangkannya ke dalam botol bersih dan membiarkan Chongchong belajar menyusu. Untungnya, menyusu adalah naluri alami bayi. Begitu puting susu diletakkan di mulutnya, dia langsung mulai menyusu dengan kuat.
Anak kecil itu memiliki nafsu makan yang besar. Ia menelan 80 ml sekaligus, yang membuat para tetua yang menyaksikan kejadian itu terheran-heran. Setelah meminum air hangat, dan karena si kecil lelah menangis, ia segera tertidur lelap. Setelah menggendongnya cukup lama, sang ibu akhirnya bisa merilekskan lengannya yang pegal dan menempatkan Chong Chong di samping Yang Yunu. Sudah subuh, Yunfei, kenapa kamu tidak mengajak kakek dan yang lainnya sarapan? Bawalah sarapan untuk kami saat kamu kembali. Yunu belum mulai menyusu, kan? Begitu Chong Chong bangun, sudah waktunya untuk menyusuinya. Awalnya, Li Yunfei ingin ibunya pergi makan malam agar bisa beristirahat dan menarik napas. Namun, ketika mendengar bahwa ibunya akan membantu Yunu menggunakan pompa ASI untuk merangsang produksi ASI, Li Yunfei merasa tidak nyaman jika ibunya tetap di sana. Para tetua ada di sana, dan Yang Yunu pemalu. Belum lagi Li Yunfei bukanlah orang yang mudah tersinggung. Setelah sarapan, kakek, nenek, dan tuan dan nyonya San pulang lebih dulu, karena tidak baik jika semua orang tetap tinggal di sini. Kakek dan Sandaki adalah praktisi bela diri, jadi mereka sangat sehat dan tidak memiliki masalah. Tetapi nenek dan Granny Fu berbeda. Mereka begadang hampir sepanjang malam dan sudah cukup lelah. Setelah para tetua pergi, hanya Li Chengwen, Chen Xiuzi, dan Yang Yudie yang tersisa di bangsal tersebut. Yang Yudie tidak bisa banyak membantu di sini, dan mereka memang seharusnya pergi bersama. Namun, Yang Yunu dan Li Yunfei baru saja menelepon orang tua mereka untuk memberitahu bahwa mereka telah menjadi kakek nenek. Ayah Yang Yunu, Yang Wending, dan ibu mertuanya, Ruan Dongmei, tidak bisa tinggal diam dan langsung mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi putri dan cucu mereka. Setelah tiba di rumah sakit, Yang Yudie berencana untuk kembali ke kota Qinglong bersama orang tuanya. Pada saat itu, Li Qinghe, yang telah mengetahui kelahiran Chong Chong, juga menelepon untuk mengucapkan selamat kepadanya. Awalnya dia ingin saudara iparnya, Luo Jiandong, yang membawanya ke sana, tetapi Li Yunfei menolak. Dengan restoran King Heju yang sedang berkembang pesat, bagaimana mungkin Li Qinghe bisa pergi? Kebaikan kakaknya sudah cukup, tidak perlu baginya untuk melakukan perjalanan lain ke rumah sakit. Lagi pula, Yang Yunu akan keluar dari rumah sakit dan pulang dalam beberapa hari, dan tidak akan terlambat untuk menemuinya saat itu. Ketika mertua saya tiba, sudah hampir waktu makan siang. Melihat putri sulungnya yang baru saja menjadi ibu, Ruan Dongmei, ibu mertua, tak kuasa menahan air mata, sambil berkata bahwa waktu begitu cepat berlalu. Ia teringat bagaimana Yang Yunu masih kecil ketika ia selalu mengikuti Li Yunfei seharian, dan sekarang mereka berdua sudah memiliki anak sendiri. Yang Wending, sang ayah mertua, tidak sesentimental istrinya, tetapi tiba-tiba ia menjadi seorang kakek dan menggendong cucu kecilnya dengan kasih sayang yang tulus. Dia tidak setuju dengan pendapat Li Chengwen. Saat pertama kali melihat Chong Chong, dia berseru bahwa anak kecil itu sangat mirip dengan Yang Yunu dan telah menyerap banyak sifat baik Yang Yunu. Dia mengatakan bahwa ketika dia dewasa, dia pasti akan mampu memikat gadis-gadis di desa-desa sekitarnya dengan penampilannya yang tampan. Li Yunfei tidak keberatan dengan hal ini. Selama ayah mertuanya bahagia, dia tidak peduli apa yang dikatakan ayah mertuanya, karena bagaimanapun juga ayah mertuanya adalah putranya. Chong Chong sangat menggemaskan, dan Yang Wending serta Ruan Dongmei sama-sama menyayanginya. Ayah mertua baru memegang serangga itu sebentar ketika ibu mertua merebutnya. Tak berdaya, ayah mertua hanya bisa pasrah dan berbaring di samping Ruan Dongmei, bermain dengan serangga itu bersamanya. Chen Xiuzi dan Li Chengwen tersenyum saat melihat mertua mereka memeluk Chong Chong erat-erat, jelas sekali mereka sangat ingin menggendongnya. Namun, mereka juga tahu bahwa mertua mereka tidak akan bisa menggendong Chong Chong terlalu lama. Di masa depan, cucu saya pasti akan tinggal di Li Jiashai. Selain hari libur, dia hanya akan bisa mengunjungi Chen Jiago beberapa kali saja. Jika memang begitu, mengapa tidak membiarkan mereka makan sepuasnya? Namun, dalam sekejap mata, saat keluarga Li lengah, ayah mertua mengeluarkan 2 amplop merah besar dari saku mantelnya dan menyelipkannya ke dalam selimut yang membungkus Chong Chong. Li Yunfei tidak menyadari pemandangan itu, tetapi Yang Yunu, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, melihatnya. Dia segera berkata, "Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan? Chong Chong adalah cucu kalian. Kita semua keluarga. Tidak perlu memberinya uang untuk perayaan ini." Barulah setelah kata-kata itu terucap, Li Yunfei dan keluarganya yang berjumlah 3 orang menyadari apa yang telah dilakukan ayah mertua dan ibu mertuanya. Li Chengwen dan Chen Xiuzi berulang kali mengatakan bahwa mertua mereka terlalu sopan, dan hal ini akan membuat kedua keluarga merasa jauh. Namun, mertua mereka menolak menerima amplop merah tersebut, dengan mengatakan, "Dongmei dan saya masing-masing menerima 1.000 yuan. Itu bukan uang yang banyak. Biaya anak-anak sangat besar, dan 2.000 yuan ini tidak akan banyak berguna. Yang terpenting adalah niatnya." Meskipun ayah mertua dan ibu mertuanya berbicara dengan sopan, Li Yunfei tahu bahwa menurut adat, bagi keluarga biasa di kota Qinglong, memberikan 100 atau 200 yuan dianggap pantas. Bagi keluarga dengan kondisi keuangan yang sedikit lebih baik,
Jarang sekali kakek nenek dari pihak ibu memberikan amplop merah berisi 4 atau 500 yuan kepada cucunya. Meskipun keluarga yang Wending sekarang kaya raya, amplop merah senilai 1000 yuan yang diberikan kepada setiap orang lebih dari 2 kali lipat aturan yang berlaku. 2000 yuan memang tidak bisa berbuat banyak, tetapi seperti kata ayah mertua saya, perasaan tulus sudah cukup. Ini adalah tanda kasih sayang kakek nenek dari pihak ibu kepada cucu mereka. Dengan pertimbangan itu, Li Yunfei dan Yang Yunu dengan sopan menolak dan menerima hadiah tersebut. Kakak ipar yang berdiri di dekatnya menjadi cemas ketika melihat ini. Adiknya telah melahirkan, jadi dia juga harus memberi Congcong amplop merah, kan? Namun ketika ia tersadar, ia menyadari bahwa ia telah pergi terburu-buru di tengah malam dan tidak membawa tasnya. Yang Yudie, yang tidak pernah membawa uang di sakunya, tak kuasa berseru. Oh tidak, aku tidak membawa tas saat keluar tadi malam, dan aku tidak punya uang sepeser pun. Aku hanya memeluk Congcong. Haruskah aku memberi Congcong amplop merah besar? Setelah mendengar itu, semua orang saling tersenyum. Kemudian Ruan Dongmei menggoda putri bungsunya. Berkata, kamu belum menikah, kenapa kamu ikut campur? Kalau kamu mau memberikannya padanya, tunggu sampai kamu menikah, baru kamu bisa menebusnya pada Congcong. Menebusnya setelah menikah? Mata Yang Yudie membelalak kaget pernikahanku masih lama. Karena toh aku harus menebusnya nanti. Lebih baik aku memberikannya padamu sekarang. Melihat bahwa kakak iparnya tidak menyadari bahwa ibu mertuanya sedang menggodanya, Li Yunfei hampir tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya, Yang Yunu, sang kakak perempuan, merasa kasihan pada adik perempuannya dan menjelaskan, masa lalu biarlah berlalu, mengapa harus repot-repot menebusnya? Saat kamu menikah nanti, berikan saja Congcong lebih banyak uang hadiah tahun baru. Kakak ipar itu masih benar-benar bingung, pikirannya dipenuhi pertanyaan apa maksud ibuku barusan? Aku tidak mengerti. Akhirnya, Li Yunfei tak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, misalnya, sekarang kamu adalah manajer penjualan di pabrik anggur, tetapi beberapa bulan yang lalu, kamu hanyalah seorang mahasiswa yang belum lulus. Jadi, apakah saya perlu mengembalikan gaji yang Anda peroleh sebelum menjadi manajer penjualan? Meskipun analogi ini kurang tepat, jika Yang Yudie masih tidak bisa memahaminya, maka 4 tahun kuliahnya akan sia-sia. Pada saat itu, Yang Yudie akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia cemberut dan berteriak pada ibunya. Bu, bagaimana bisa ibu menggoda putri ibu seperti ini? Bukankah aku putri kandung ibu? Semua orang tertawa terbahak-bahak sampai tidak bisa berdiri tegak. Dengan Yang Yudie, karakter yang begitu lincah, dan Congcong, bayi kecil yang, meskipun belum bisa berbicara, membuat semua orang benar-benar menyayanginya hanya dengan melihatnya. Waktu terasa cepat berlalu saat kita tertawa dan mengobrol. Saat itu hampir waktu makan siang, jadi semua orang bilang mereka akan makan. Biasanya, mengingat betapa Chen Xiuzi menyayangi menantu perempuan dan cucunya, dia tidak akan pernah meninggalkan bangsal. Namun, karena kedatangan mertuanya, sudah sewajarnya dan masuk akal baginya dan Li Chengwen untuk menemani mereka makan malam. Yang Yudie tidak bisa banyak membantu di bangsal, jadi para tetua tentu saja tidak mempertahankannya. Pada akhirnya, orang yang tinggal di bangsal untuk merawat Yang Yunu dan putranya adalah Li Yunfei, yang merupakan seorang ayah sekaligus suami. Setelah orang tuanya pergi, Yang Yunu meminta Li Yunfei untuk menutup dan mengunci pintu. Li Yunfei mendengarkan instruksi istrinya, dan meskipun dia tidak mengerti maksudnya, dia melakukan apa yang dikatakan istrinya. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu menutup pintu di siang bolong? Yang Yunu mengambil pompa ASI dari meja samping tempat tidur dan melambaikannya di tangannya sebelum Li Yunfei mengerti maksudnya. Jadi, istri saya perlu merangsang produksi ASI. Namun, Li Yunfei ingat bahwa ketika dia pergi sarapan bersama kakek neneknya pagi itu, ibunya telah membantu UNU merangsang produksi ASI-nya, bukan? Melihat kebingungan di mata Li Yunfei, Yang Yunu menjelaskan, ibu membuatnya untukku pagi ini, tetapi aku malu dan mengatakan aku ingin membuatnya sendiri. Aku tidak berhasil, jadi aku ingin mencoba lagi sekarang. Karena kehamilannya, dada Yang Yunu menjadi sangat besar. Melihat dada seputih salju di depannya, Li Yunfei terkejut karena tidak merasa gelisah. Sebaliknya, ia berpikir dalam hati bahwa dengan ukuran dada istrinya, putranya pasti tidak perlu khawatir kekurangan ASI. Duduk di sebelah Yang Yunu, Li Yunfei menggunakan pompa ASI dengan sedikit canggung. Namun, pompa ASI itu membuat Yang Yunu sangat tidak nyaman, dan alisnya yang halus sedikit berkerut dari awal hingga akhir. Setelah bekerja setengah hari, susu belum juga keluar, dan Li Yunfei serta Yang Yunu berkeringat deras karena kelelahan. Aku menolak untuk mempercayainya. Aku tidak mungkin bisa menaklukkan hal sekecil itu. Sambil menggelengkan kepala, Li Yunfei bersiap untuk mencoba beberapa kali lagi. Namun Yang Yunu sedang dalam suasana hati yang ceria dan ingin menggoda suaminya. Dia berpura-pura malu dan tergagap. Sayang, pompa ASI ini membuatku tidak nyaman. Kita sudah sibuk begitu lama, tapi kita masih belum menghasilkan ASI sama sekali. Atau, kenapa kamu tidak coba menggunakan mulutmu padaku? Setelah mendengar hal itu,
Li Yunfei, seorang pria biasa yang sudah lama tidak mengalami hubungan seksual, akhirnya terangsang. Ia merasakan ketertarikan yang kuat, namun juga rasa canggung. Putranya bahkan belum makan sepeser pun, ia tidak bisa mengambilnya darinya. Meskipun hanya mereka berdua di kamar rumah sakit, ia tidak bisa mengatasi rintangan psikologisnya sendiri. Bukankah salah melakukan ini? Jika aku benar-benar mengungkapkannya, bukankah aku akan bersaing dengan anakku untuk mendapatkan ASI pertama? Orang-orang bilang kolostrum sangat bergizi dan membantu memperkuat kekebalan tubuh anak. Begitulah kata mereka, dan ada sedikit kebenaran di dalamnya. Tetapi itu hanyalah alasan bagi Li Yunfei untuk menghindari rasa malu. Menyedotnya hanya akan memberimu seteguk atau 2 teguk lagi. Tidak mungkin kau akan meminum semuanya. Kau berharap begitu. Yang Yunu masih ingin menggoda suaminya. Tetapi siapa sangka Chongchong, yang baru saja tertidur, tiba-tiba menangis. Melihat hal itu, keduanya tahu bahwa Chongchong terbangun karena lapar. Kehilangan minat untuk bermain, Yang Yunu bertanya dengan susah payah, "Suami, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan sebagai makanan untuk cacing-cacing itu?" Li Yunfei juga sudah kehabisan akal. Saat Michelle melahirkan Chloe, ia selalu didampingi oleh pengasuh profesional. Jadi Li Yunfei tidak perlu khawatir sama sekali. Tetapi sekarang giliran dia yang bertanggung jawab, dia benar-benar bingung. Li Yunfei termenung ketika Yang Yunu menggendong Chongchong, ingin menghiburnya. Tanpa diduga, serangga kecil itu secara naluriah meringkuk ke pelukan ibunya, memasukkan puting Yang Yunu ke dalam mulutnya, dan mulai menyusu dengan penuh semangat. Keduanya terkejut melihat pemandangan itu, tetapi Chongchong sangat fokus dan menghisap dengan kuat, membuat Yang Yunu tanpa sadar berteriak kesakitan. Dalam situasi ini, bayi itu sangat lapar sehingga bertindak secara naluriah. Li Yunfei menyaksikan istrinya kesakitan tetapi tidak bisa mengambil bayi itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya si kecil berlarian di atas ibunya. Yang Yunu berteriak beberapa kali, tetapi karena takut akan menakuti Chongchong, dia mengerutkan kening dan menggertakkan giginya, akhirnya menahan jeritan kesakitannya. Namun, setelah proses yang menyakitkan, hasilnya sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, Li Yunfei melihat kolostrum berwarna kuning pucat meluap dari mulut Chongchong. Si kecil telah mencicipi ASI induknya dan menyusu dengan lebih giat. Ini adalah kolostrum, jadi warnanya agak kekuningan. Warnanya akan kembali normal dalam 2 atau 3 hari. Akibatnya, rasa sakit Yang Yunu perlahan menghilang. Melihat cacing-cacing itu makan dengan lahap, senyum ramah langsung muncul di wajahnya, dan dia sepenuhnya merangkul peran sebagai seorang ibu. Sambil mengelus punggung bayi dengan lembut, dia menyesuaikan posisinya agar bayi lebih mudah menyusu. Aura keibuan Yang Yunu memikat Li Yunfei, yang berdiri di sampingnya. Pasangan ini telah menikah begitu lama, dan cinta mereka selalu tetap dalam bentuk kasih sayang yang paling murni. Namun kini, tampaknya sentuhan cinta keluarga telah ditambahkan ke dalam cinta itu. Mungkin hanya pada saat inilah mereka benar-benar menyatu menjadi satu, membentuk keluarga yang sempurna bersama putri mereka, Chongchong. Setelah menghabiskan susunya, cacing kecil itu tertidur dengan puas di bawah sentuhan lembut Yang Yunu. Sebuah contoh tipikal tidur setelah makan kenyang. Tepat saat itu, Li Yunfei menerima telepon dari ibunya, yang menanyakan apa yang diinginkannya untuk makan siang. "Aku berencana membawa sup mie ayam untuk Yunu. Kamu mau makan apa untuk makan siang? Kita akan membawanya kembali agar kamu tidak perlu turun lagi." Setelah mendengar itu, Li Yunfei hanya berkata bahwa dia bisa membawakan apapun yang diinginkan wanita itu. "Sedangkan untuk sup ayam yang kubawa untuk Yunu, lupakan saja. Saya menghubungi sebuah restoran pagi ini dan meminta mereka untuk membuat sup ayam tua. Seharusnya sudah diantar sekarang, jadi jangan khawatir." Faktanya, Li Yunfei tidak pernah memesan makanan apapun. Saat orang tua dan mertuanya sedang mengobrol, Li Yunfei mengambil kesempatan untuk membiarkan rohnya memasuki ruang kecil itu, menyalakan api, mengisi panci tanah liat dengan air mata air dari ruang tersebut, menyembelih seekor ayam betina tua berbulu hitam, dan menambahkan beberapa irisan ginseng berusia seabad untuk membuat sup ayam ginseng. Setelah menutup telepon dengan ibunya, Li Yunfei meninggalkan bangsal dengan dalih mengantarkan makanan. Ketika kembali, ia membawakan istrinya, Yunu, sepanci sup ayam yang kaya akan energi spiritual. Setelah menyedokkan semangkuk sup ayam dan mengambil beberapa potong ayam, Li Yunfei mengambil mangkuk itu dan menyuapi istrinya. Sup ayam sangat bermanfaat untuk produksi ASI. Selama kehamilannya, Yang Yunu seharusnya lebih banyak minum sup dan makan makanan lunak. Jika semua makanan ini dimasak dengan bahan-bahan spiritual, dia pasti tidak akan kekurangan nutrisi selama masa pasca persalinan. Setelah makan siang, ayah mertua dan ibu mertua beristirahat sejenak di bangsal. Melihat Yang Yunu dan cucunya hendak tidur siang, mereka pergi bersama Yang Yudie. Yang Yudie awalnya tidak ingin pergi. Dia enggan berpisah dengan Chongchong dan ingin memeluk keponakannya yang kecil itu lebih lama lagi. Namun, dia tidak bisa menolak desakan orang tuanya, "Kamu tidak bisa banyak membantu di sini. Apalagi jika kamu malah menimbulkan masalah, saudara iparmu harus membawamu bersamanya ketika dia mengurus adikmu."
Dengan kata-kata itu, Yang Yudie akhirnya pergi dengan berat hati. Sebelum pergi, dia memeluk dan mencium Chong Chong. Dia benar-benar menyukai anak-anak, seperti yang terlihat dari sikapnya terhadap Luoyi. Meskipun saudara iparnya selalu memanggil Michelle dengan sebutan selingkuhan dan selir, Michelle memperlakukan Chloe dengan sangat baik. Ketika mertuanya pergi, Li Yunfei pun menyuruh ayahnya, Li Chengwen, pulang juga. Ia dan ibunya sudah cukup untuk menempati kamar rumah sakit. Ayahnya tidak perlu lagi membuang waktu di sana. Li Chengwen dan iparnya memiliki sikap yang sama. Awalnya, mereka tidak ingin pergi. Namun, setelah berpikir lebih lanjut, mereka menyadari bahwa UNU tidak akan lama berada di rumah sakit. Dan begitu cucu mereka Chong Chong pulang, tidak akan ada yang merawatnya meskipun mereka menggendongnya setiap hari. Jadi, dia meninggalkan rumah sakit bersama mertuanya dan pulang ke rumah untuk menjaga toko khusus di daerah itu. Setelah para tetua pergi, hanya Li Yunfei dan Chen Xiuzi yang tersisa di bangsal untuk merawat Yang Yunu dan Chong Chong. Setelah istri dan anaknya bangun, Li Yunfei tiba-tiba ingin berfoto selfie. Ia meminta istrinya menggendong Chong Chong sementara ia memeluk Yang Yunu, mengambil beberapa foto berturut-turut. Akhirnya, ia mengirim semua foto itu kepada teman-temannya sebelum ia selesai bersenang-senang. Li Yunfei tidak punya banyak teman. Dia memang bukan orang yang mudah bergaul sebelumnya, dan dia tidak punya banyak teman sejati. Terutama setelah dia mengundurkan diri dan kembali ke desanya, dia pada dasarnya kehilangan kontak dengan mantan rekan kerja dan teman-temannya. Bahkan jika mereka sesekali bertukar beberapa kata tentang situasi mereka baru-baru ini secara daring, mereka jarang bertemu di kehidupan nyata. Foto selfie itu diunggah sesaat sebelum kolom komentar dengan cepat dipenuhi komentar. Beberapa di antaranya adalah teman sekelas dari universitas yang memiliki hubungan baik dengan saya. Beberapa adalah kolega yang sudah lama tidak saya hubungi. Dan beberapa adalah teman online yang saya tidak tahu cara menambahkannya semuanya mengirimkan ucapan selamat. Orang-orang ini hanyalah kenalan biasa. Dan mereka tentu tidak akan terlibat dalam perayaan 1 bulan anak saya. Namun, saya tidak akan ragu untuk memberikan restu kepada mereka. Setelah beberapa waktu, orang-orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai teman Li Yunfei mulai menelepon satu persatu. Para pemilik ketiga restoran di kota ini jelas termasuk di antara mereka. Oh sayang, keponakanku sudah lahir. Kakak Li, kau tidak memberitahu Lautian. Kau tidak memperlakukanku seperti saudara. Saudara Yunfei, apakah istri dan bayi Anda baik-baik saja? Apakah Anda berada di kota kabupaten? Di rumah sakit mana? Kebetulan saya sedang luang sekarang, jadi saya datang berkunjung. Kamu merahasiakan ini. Jika aku tidak melihat WeChat Moments MU, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Cukup sudah, kirimkan alamatnya, aku akan datang dan menemui kakak iparku. Tian MU, Yo Liwen, dan Yu Jun semuanya menelepon, menyatakan keinginan mereka untuk datang dan berkunjung secara langsung. Namun, Li Yunfei dengan sopan menolak undangan mereka, mengatakan bahwa ia akan menjamu mereka di rumah setelah istri dan anak-anaknya keluar dari rumah sakit. Ia menjelaskan bahwa ruang perawatan rumah sakit terlalu kecil, dan jika mereka datang bersama sekretaris dan sopir mereka, suasananya akan terlalu kacau dan tidak akan memberikan kesan yang baik. Setelah itu, banyak teman dan mitra bisnis menelepon untuk menyampaikan doa dan harapan baik. Siapapun yang bisa melakukan panggilan telepon adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Anda, dan semua teman dekat itu ingin datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Anda sesegera mungkin. Li Yunfei menolak semuanya, mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa dia akan menjamu mereka di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Adapun perayaan bulan purnama, itu adalah acara terpisah. Tidak hanya teman dan mitra bisnis yang akan datang, tetapi penduduk desa Lijiashai juga akan diundang. Di ruang perawatan rumah sakit. Ketika Chen Xiuzi melihat putranya menelepon tanpa henti, ia diam-diam merasa senang karena putranya baik-baik saja dan memiliki banyak teman. Namun, ia mengeluh, berhenti menelepon. Koran-koran mengatakan bahwa telepon memancarkan radiasi, yang buruk untuk anak-anak. Selain itu, kau mengganggu istirahat bayi. Dibandingkan dengan ucapan selamat dari teman-teman putranya, Chong Chong adalah prioritas utama Chen Xiuzi. Pada siang hari, Yang Yunu mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman berbaring di tempat tidur dan ingin mencoba bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Yang Yunu tidak hanya berada di tingkat kultivasi seni bela diri kedua, tetapi juga fisiknya telah diubah oleh penggunaan bahan spiritual dan air mata air spasial yang berlimpah oleh Li Yunfei, membuat fisiknya benar-benar ganas. Setelah berhasil bangun dari tempat tidur, Li Yunfei membantunya berjalan mengelilingi koridor bangsal 2 kali. Tetapi tak lama kemudian ia tidak lagi membutuhkan bantuan dan dapat berjalan dengan cepat sendiri. Ketika seorang dokter yang lewat melihat ini, ia diam-diam kagum dan menyemangatinya, sambil berkata, wanita yang melahirkan secara alami sebaiknya lebih sering bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan, karena ini dapat membantu mempercepat keluarnya lokia. Selanjutnya, atas pengaturan perawat, Chong Chong menerima vaksin hepatitis B pertamanya dan vaksin BCG untuk pencegahan tuberkulosis. Li Yunfei dan Yang Xiuzi juga diinstruksikan untuk terus memberikan vaksin kepada Chong Chong sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Saat Chong Chong menerima suntikan, itu adalah pertama kalinya dia merasakan sakit, dan dia menangis tak terkendali. Penampilannya yang menyedihkan membuat Li Yunfei dan dua orang lainnya merasa kasihan padanya. Namun, vaksin itu perlu, dan setelah merasakan sakit sekali, dia tidak akan takut pada penyakit tertentu di masa depan. 3 hari kemudian, pemulihan Yang Yunu berjalan dengan baik, dan setelah pemeriksaan dokter, jelas bahwa dia bisa dipulangkan. Namun, perawatan pasca persalinan untuk ibu baru harus diperhatikan dengan baik, dan setelah penjelasan panjang mengenai tindakan pencegahan, kepulangannya pun disetujui. Maka Li Yunfei dan ibunya mulai mengemasi barang-barang mereka. Dia tidak membawa banyak barang, hanya barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang dia kemas ke dalam 2 tas besar, satu di masing-masing tangan, agar bisa dibawa pergi. Namun, sebelum keluar dari rumah sakit, Li Yunfei tidak lupa menemui Zhao Yanshou untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah melihat Chong Chong, Zhao Yanshou berseri-seri gembira. Wah, si kecil cukup kuat, lengan dan kakinya benar-benar perkasa. Istrimu juga pulih dengan baik, tetapi setelah keluar dari rumah sakit, kamu harus menjaga diri dengan baik selama masa pasca persalinan, karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi seorang wanita. Yang Yunu mengangguk setuju, dan Li Yunfei kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhao Yanshou. Direktur Zhao, terima kasih banyak atas ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, beritahu saya, dan saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Setelah bertukar beberapa basa-basi, Zhao Yanshou secara pribadi mengantar keluarga Li ke tempat parkir rumah sakit dan menyaksikan mereka pergi. Setelah prosedur pemulangan selesai, Li Yunfei menyebarkan kabar tersebut. Bahkan, tak lama setelah saya sampai di rumah, Qingyu Farm langsung menjadi ramai. Hu Dahai tiba lebih dulu. Dia telah mengawasi pembangunan di ladang nomor 2 selama beberapa hari terakhir. Jiang Qingqin datang bersamanya. Begitu mereka tiba, mereka mulai menurunkan barang-barang besar dan kecil dari mobil. Bagi orang luar, akan terlihat seperti mereka berdua pindah ke ladang Qingyu. Ini adalah tempat tidur bayi buatan tangan, itu kereta dorong bayi, dan di sana ada sekotak susu formula. Baru-baru ini saya meminta Jiang Qingqin pergi ke luar negeri untuk membeli susu formula berkualitas tinggi dari Selandia Baru. Saya tidak akan berani memberikan apapun yang dibuat di Tiongkok kepada bayi saya. Jelas Hu Dahai, sambil menyeka keringatnya saat ia selesai memindahkan barang-barang tersebut. Segera setelah itu, Jiang Qingqin memberikan sebuah amplop merah besar kepada Chong Chong, yang isinya setidaknya beberapa ribu yuan. Selain itu, ada sepasang gelang emas mini dan liontin Gyo Guanyin berkualitas tinggi. Hadiah yang mereka pilih benar-benar penuh perhatian. Selain tempat tidur bayi dan kereta dorong, sekotak susu formula bayi yang mereka beli sendiri dari luar negeri menunjukkan kepedulian dan kasih sayang mereka. Li Yunfei dan Yang Yunu tidak bersikap sopan kepada Hu Dahai dan Jiang Qingqin. Hubungan mereka sedekat saudara kandung, jadi tidak perlu formalitas. Jiang Qingqin kemudian mengungkapkan rasa irinya kepada Yang Yunu. Lihat bayinya. Lucu sekali. Ini semua salah Hu Dahai, dia tidak bisa berbuat apa-apa selama ini. Tanpa anak, pernikahan tidak mungkin terjadi. Mendengar itu, Li Yunfei tertawa sendiri untuk waktu yang lama. Sementara Hu Dahai tampak sangat polos, hampir menangis. Apakah kau pikir aku tidak ingin menikah? Tapi bisakah kau menyalahkanku karena tidak bisa memiliki anak? Aku tidak tahu apakah ini masalahku atau masalahmu. Tidak lama setelah Hu Dahai dan saudara perempuannya tiba, saudara perempuannya juga datang setelah mendengar kabar tersebut, membawa serta saudara iparnya untuk menyampaikan ucapan selamat. Namun, Hu Dahai cukup terkejut dengan pengeluaran boros saudara perempuannya. Pertama-tama datang uang tunai 100.000 yuan, setumpuk tebal uang kertas baru yang tampak seperti baru saja dikeluarkan, yang sangat mencolok secara visual. Kemudian datang sebuah gembok panjang umur dari emas murni, yang, dilihat dari beratnya, pasti harganya setidaknya puluhan ribu yuan. Hadiah dari saudara perempuannya itu tak terduga bagi Li Yunfei. Meskipun 100.000 yuan bukanlah jumlah yang besar bagi Li Yunfei, itu adalah uang yang banyak menurut adat dan aturan desa. Kehidupan saudara perempuannya baru makmur dalam waktu singkat, jadi 100.000 yuan adalah jumlah yang cukup besar baginya. Sebagai tanggapan, Li Yunfei tersenyum kecut dan berkata, "Kakak, kau tidak perlu bersusah payah seperti itu, kan? Kita bersaudara, tidak perlu seperti ini. Niat baikmu saja sudah cukup." Namun, kakak perempuan itu bertindak seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Ketika adik laki-lakinya mencoba menolak, dia segera memasukkan uang itu ke dalam lemari kamar tidur untuk Li Yunfei dan berkata, "Kita bersaudara, itulah sebabnya aku melakukan ini. Sebagai kakak perempuanmu, seberapa banyak aku telah memanfaatkanmu? Jika bukan karena bantuanmu, hari-hari sengsaraku tidak akan pernah berakhir. Jika bukan karena bantuanmu, di mana kediaman King He sekarang? Jangankan 100.000, kalau bukan karena takut terlalu berat untuk dibawa, 1 juta pun tidak akan terlalu banyak. Lagi pula, ini hadiahku untuk keponakanku. Berapapun jumlahnya, ini semua adalah tanda penghargaanku sebagai bibinya."
Pada saat itu, saudara ipar Luo Jiandong berkata dengan malu, "Dulu, aku dibutakan oleh keserakahan dan membiarkan adikmu menderita. Berkat bantuanmu, Yun Fei, adikmu mampu mengubah hidupnya dan keluar dari kesengsaraan. Ini telah menjadi peringatan bagiku, membuatku menyadari hal-hal bodoh yang kulakukan sebelumnya. Uang ini memang tampak banyak, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan dukungan Anda untuk kami. Misalnya, hanya dari lelang monyet yang ditangkap, Anda bahkan tidak meminta bagian dari jutaan itu. Nah, sekarang setelah keadaan sampai pada titik ini, jika Li Yunfei terus menolak, saudara perempuan dan iparnya mungkin akan merasa tidak nyaman. Untungnya, King Heju sedang ramai pengunjung, dan 100.000 yuan bukanlah apa-apa bagi adikku sekarang. Jadi Li Yunfei menerimanya tanpa tekanan. Baiklah, aku akan menerima hadiah ini. Aku juga akan berterima kasih kepada Bibi dan Paman Chongchong atas namanya. Haha, dia bahkan belum genap sebulan, dan dia sudah menjadi jutawan 100.000 yuan. King Heju masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kakak dan ipar saya duduk sebentar, memeluk Chongchong, lalu pergi. Masih banyak waktu di masa depan, dan kita semua tinggal berdekatan, jadi pertemuan kecil tidak akan membuat perbedaan. Tidak lama setelah Li Qinghe pergi, gelombang besar orang yang memberikan ucapan selamat akhirnya berdatangan. 3 mobil mewah beriringan memasuki King Yu Farm. Pemilik dari 3 restoran di kota itu telah tiba. Selain itu, bahkan Lu Guangrong, yang berada jauh di Shanghai dan tidak bisa pergi, memperkirakan waktu kepulangan Yang Yunu dan mengirim asistennya, Xiao Wu, ke kota Yunhuang sehari sebelumnya untuk bertemu dengan ketiga bos tersebut. Mereka semua datang membawa hadiah untuk menyampaikan ucapan selamat. Meskipun masing-masing memiliki tujuan sendiri, hal itu menunjukkan bahwa Li Yunfei memegang tempat yang sangat penting di hati mereka. Ketiga pemilik Fu Men Lou, Xu Xiang Lou, dan Chuan Fu Yuang telah memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang kedatangan mereka. Namun, Li Yunfei cukup terkejut ketika bertemu dengan Xiao Wu, yang bepergian bersama mereka. Ketika Lu Guangrong mengucapkan selamat kepada mereka melalui telepon, dia menyebutkan bahwa restoran Delicious Family terlalu sibuk dengan bisnis ikan pisau mereka sehingga tidak bisa datang. Tetapi siapa sangka, Lu Guangrong tidak datang, tetapi ia mengirim asistennya, Xiao Wu, sebagai gantinya. Mengingat hubungan kerjasama antara Li Yunfei dan keluarga Delicious, situasi ini, meskipun tidak sepenuhnya menggembirakan, tentu saja tidak terduga. Dia secara pribadi menyambut para bos di pintu, seketika membuat ruang tamu yang sudah ceria menjadi lebih meriah. Tian Mu adalah orang pertama yang mendekati Yang Yunu dan Chongchong, mengulurkan tangan untuk memeluk Chongchong. Setelah Yang Yunu menyerahkan bayi itu kepadanya, dia dengan lembut mengayunkan bayi itu sambil berkata kepada Yang Yunu, "Kakak ipar, selamat. Aku sudah bilang pada kakak Li bahwa aku akan mengunjungimu di rumah sakit pada hari kau melahirkan keponakan kita. Akibatnya, kakak Li menolak mentah-mentah untuk mengizinkan saya datang, dengan alasan suara saya terlalu keras dan dia takut mengganggu istirahatmu dan keponakan kita." Yo Liwen tidak terburu-buru menggendong bayi itu. Sebaliknya, dia duduk di sebelah Yang Yunu, menggenggam tangannya, dan memberinya sebuah buku kecil, sambil berkata, "Meskipun aku belum punya anak, beberapa teman dekatku sudah punya. Sebelum datang ke sini, aku meminta mereka menyusun sebuah buku kecil untukku, yang berisi tindakan pencegahan perawatan pasca persalinan dan pengalaman dalam pendidikan anak usia dini untuk bayi. Semua hal di sini diajarkan kepada saya secara pribadi, dan saya menuliskannya langkah demi langkah. Terlepas apakah hal-hal ini bermanfaat bagi Anda atau tidak, tetap bermanfaat untuk melihatnya saat Anda tidak ada kegiatan." Dibandingkan dengan sikap kurang ajar Yo Liwen dan Tian Mu, Yu Jun dan Yang Yunu tampak kurang akrab satu sama lain. Jadi, dia hanya berdiri di samping Tian Mu, menatap Chongchong, lalu pergi ke sisi Li Yunfei, meminta sopir untuk membawa hadiah. Jangan berpura-pura sopan dan menolak amplop merah dan hadiah untuk bayi kecil itu. Uangnya tidak banyak, dan hadiahnya tidak terlalu berharga. Tetapi anggap saja itu sebagai tanda niat baik kita. Yu Jun mengatakan itu. Tetapi setelah Li Yunfei mengambil amplop merah dan menimbangnya di tangannya, dia tahu bahwa jumlah uang itu tidak sedikit. Mengingat kekayaan ketiga bos ini, amplop merah mereka tidak akan berisi 30 atau 50 yuan seperti amplop merah rakyat biasa. Setidaknya akan berisi uang kertas 100 yuan. Dilihat dari ketebalan amplop merah tersebut, jumlah uang di dalamnya pasti setidaknya sekitar 5.000 yuan. Jumlah ini tidak berarti apa-apa bagi ketiga bos tersebut. Bahkan, mengingat hubungan mereka dengan Li Yunfei, jumlah ini terbilang kecil, karena kelangsungan bisnis mereka kini sepenuhnya berada di tangan Li Yunfei. Namun, uang bukanlah hal utama. Hadiah terpenting adalah kotak besar yang dibawa oleh sopir Yu Jun. Ketika kotak itu dibuka, sebuah mangkuk keberuntungan dari emas murni diletakkan di atas kain brokat sutra merah. Li Yunfei tidak bisa memperkirakan nilai benda ini, tetapi Hu Dahai berseru, "Astaga! Aku juga melihat benda ini di Jin Liu Fu. Harganya 88.000. Awalnya aku ingin membelinya, tetapi mangkuk emas ini hanya untuk hiasan dan tidak praktis, jadi aku malah membeli gembok panjang umur." Kata-kata Hu Dahai mengungkapkan nilai sebenarnya dari mangkuk itu,
yang sangat menyenangkan Yujun. Dia khawatir Li Yunfei mungkin tidak dapat melihat nilainya dan mungkin berpikir bahwa mangkuk itu hanyalah barang berlapis emas, yang akan membuatnya merasa bahwa dia tidak cukup menghargainya. Ketika Li Yunfei mendengar harganya, jantungnya berdebar kencang. Bukannya dia menganggap 88.000 itu banyak, tetapi itu agak di luar dugaannya. Awalnya dia mengira ketiga bos itu akan memberikan hadiah paling banyak senilai 20.000 hingga 30.000 yuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang pertama memberi adalah 88.000 yuan. Yutua, hadiahmu ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Pada saat itu, Tian Mu mengembalikan serangga itu kepada Yang Yunu, lalu datang pada saat yang tepat. Dengan lambaian tangannya, sekretarisnya yang datang bersamanya membawakan sebuah amplop merah dengan nilai yang sama dengan milik Yujun, dan sepasang gelang emas murni. Dilihat dari beratnya saja, nilainya tidak kalah berharga dari milik Yujun. Tian Mu lalu berkata, hadiah ini dianggap berat? Menurutku ini terlalu ringan. Seandainya keponakan kita tidak baru lahir dan belum bisa membawa beban berat, aku pasti ingin memberinya kalung emas murni. Kalung itu akan berbunyi gemerincing keras saat dia berjalan di jalan. Sungguh mengesankan. Mendengar itu, Li Yunfei terdiam, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah itu dimaksudkan sebagai sikap mendominasi? Jika Anda membawa kalung emas seberat beberapa kilogram, kemungkinan besar Anda akan dirampok begitu Anda keluar dari rumah. Lagi pula, menurutmu anakku sama tidak ambisiusnya sepertimu? Kalung emas itu untuk preman, loh. Melihat Tian Mu dan Yujun sama-sama memberi hadiah, Yao Liwen tidak mau kalah. Dia memanggil asistennya dan memberikan hadiahnya sendiri. Kali ini, hadiahnya bukan perhiasan emas yang berkilauan, melainkan ornamen kristal buatan tangan dari merek mewah. Nilai hadiah yang diberikan oleh ketiga pemilik restoran tersebut jauh melebihi harapan Li Yunfei. Bahkan Xiao Wu, asisten yang dikirim oleh Lu Guangrong, ikut-ikutan membeli hadiah yang sama, yang nilainya kurang lebih sama dengan 3 hadiah sebelumnya. Kemudian, setelah membuka amplop merah dari keempat keluarga tersebut, Li Yunfei menemukan bahwa setiap amplop berisi jumlah yang sama 6.666. Ia kemudian menyadari bahwa keempat keluarga tersebut mungkin telah merencanakan ini sebelumnya. Semua hal ini merupakan bagian dari etiket memberi hadiah. Hadiah kecil adalah tanda niat baik, sedangkan hadiah besar menunjukkan kebaikan hati pemberi. Jika Li Yunfei tidak menerima tawaran mereka, pemilik keempat restoran itu mungkin akan menangis dan memohon di tempat, menanyakan apakah Li Yunfei tidak berniat untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka dan sedang mencari mitra baru. Hadiah itu cukup berharga. Namun kemudian saya memikirkannya lagi, dan menyadari bahwa keuntungan yang saya hasilkan untuk keempat restoran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai hadiah ini. Dengan pertimbangan itu, setelah beberapa kali menolak dengan sopan, Li Yunfei akhirnya menerima hadiah dari semua orang. Namun, tak lama setelah Tian Mu dan ketiga rekannya selesai memberikan hadiah mereka mulai mengungkapkan motif tersembunyi yang halus, meskipun tak terlihat. Hei, Kakak Li, kita terlalu banyak di sini. Pasti akan membuat udara pengap dan mungkin akan menakuti keponakan kecilku. Bagaimana kalau kau mengajak kami jalan-jalan? Kata-kata ini tentu saja diucapkan oleh Tian Mu yang tidak tahu malu. Namun, meskipun 3 keluarga lainnya tidak mengatakan apapun, mereka semua menatap dengan mata lebar dan ekspresi penuh harapan. Li Yunfei memahami maksud terdalam mereka sepenuhnya. Mereka mungkin ingin membahas peluang bisnis lain dengannya. Seperti yang diperkirakan, setelah Li Yunfei dan para bos lainnya meninggalkan villa, Tian Mu menarik Li Yunfei ke dalam mobil, dan rombongan itu menuju ke tambak ikan. Ternyata ikan pisau itu laku keras, dengan pesanan yang terus berdatangan. Pemilik ketiga restoran tersebut, bersama dengan Lu Guangrong dari keluarga kuliner terkenal di Shanghai, semuanya bertanya-tanya apakah ikan pisau Li Yunfei akan habis terjual dengan kecepatan seperti ini. Setelah diskusi singkat, kelompok itu memutuskan bahwa mereka tidak boleh pelit dalam memberi hadiah, dan bahwa mereka harus membiarkan saudara Li merasakan ketulusan mereka. Kemudian mereka akan membahas masalah pasokan barang selanjutnya dengannya. Setelah mendengarkan penjelasan mereka yang terputus-putus di dalam mobil, Li Yunfei tak kuasa menahan tawa dan bercanda. Jadi, memberi hadiah hanyalah pura-pura. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelidiki pasokan ikan pisau. Namun, sudah lebih dari setahun sejak mereka mulai bekerja bersama. Jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada persahabatan di antara mereka. Ucapan selamat kepada Li Yunfei atas kelahiran putranya sangat tulus, dan mengenai pertanyaan tentang asal-muasal ikan pisau itu juga benar adanya. Bisnis dan persahabatan dapat diseimbangkan dengan sempurna. Menghadapi ejekan Li Yunfei, Tian Mu menggaruk dahinya dengan canggung dan berkata dengan kesal, "Saudara Li, itu tidak benar. Tentu saja, memang benar kami mengirimkan restu kami kepada keponakan kami. Bukannya kami tidak akan datang jika bukan karena ikan pisau itu. Jadi maksudmu kamu tidak akan membutuhkan ikan pisau lagi?" Tian Mu benar-benar terdiam. Setelah Li Yunfei dan para petinggi lainnya pergi, keluarga kakek kelima dan kakek keempat Li Chunyi tiba di villa pedesaan Qingyu. Berkat bantuan Li Yunfei,
Keluarga kakek kelima membuka kilang anggur, dan kehidupan mereka menjadi semakin makmur. Jika kita berbicara tentang keluarga terkaya di seluruh kota Qinglong, selain Li Yunfei, keluarga kakek kelima pasti akan berada di peringkat 3 teratas. Oleh karena itu, mereka sangat murah hati dengan hadiah mereka, memberikan 10.000 yuan penuh ke tangan Yang Yunu, dan dia menolak untuk menerimanya apapun yang terjadi. Yunu, kumohon jangan menolak. Sekalipun Fua sedang pergi sekarang, atau sekalipun dia pergi, aku tetap akan membuatnya menerima uang itu. Fua selalu mengingat kakek kelimanya, bagaimana mungkin aku, sebagai kakeknya, melupakan kebaikannya? Pada akhirnya, Yang Yunu dengan enggan menerimanya. Keadaan kakek keempat jauh lebih buruk daripada kakek kelima. Dia hanya memberikan beberapa ratus yuan dalam amplop merah sesuai adat. Setelah kakek kelima dan keempat saya meninggal dunia, banyak lagi kerabat dan teman yang datang berkunjung, termasuk Paman Kicun, yang memulai pabrik obat ular untuk Li Yunfei, sepupu saya Li Qingmu, dan lain sebagainya. Sebagian memberikan puluhan ribu yuan, sementara yang paling sedikit hanya beberapa ratus yuan dalam amplop merah, sesuai dengan standar tertinggi di desa tersebut. Suasana ramai di peternakan Qingyu membuat banyak penduduk desa menyadari bahwa keluarga Li memiliki cicit, dan beberapa penyewa Jianghu yang tinggal di peternakan itu tentu saja juga memperhatikan situasi tersebut. Terakhir kali, saat putri kakak Li lahir, kami menghujani beliau dengan hadiah-hadiah yang berlimpah, dan kakak Li sangat murah hati, memberi kami banyak keuntungan. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Gu Zaoji terdiam sejenak, matanya berbinar. Kali ini, tentu saja, skalanya harus lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini putra kita, kata Zheng Xinyan kepada semua orang. Belakangan ini, Xiao Qian sudah akrab dengan para senior yang pindah lebih dulu karena kata-katanya yang manis dan kemampuan interpersonalnya yang baik. Dia bahkan mendengar tentang biaya sewa untuk pindah ke Villa Bambu dari Pak Tua Gong. Kapan kita harus berangkat? Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan hadiah dan meminta kalian semua untuk menyampaikan hal baik tentang saya kepada saudara Li agar saya bisa tinggal di peternakan Qingyu untuk sementara waktu. Guru Tua Gong tertawa kecil dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kita semua adalah orang-orang dari dunia bela diri. Kita bisa pergi setelah pemuda dari keluarga Li selesai menghibur kerabat dan teman-temannya. Sementara itu, Michelle juga memperhatikan suasana ramai di pertanian. Dia telah mengetahui dari Chen Xiuzi pagi itu bahwa Yang Yunu telah melahirkan dengan lancar. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa sekelompok kerabat dan teman yang datang untuk memberi ucapan selamat telah pergi, Michelle mengajak Chloe keluar dan menuju ke villa, yang jarang ia kunjungi, untuk memanfaatkan kesempatan meriah tersebut guna memperkuat hubungannya dengan Yang Yunu. Setelah mengantar rombongan kerabat dan teman-teman, Yang Yunu dan ibunya, Chen Xiuzi, sama-sama menghela napas lega. Li Yunfei telah menangani semua kegiatan sosial sebelumnya, jadi mereka tidak merasa terlalu kesulitan. Tetapi ketika giliran mereka tiba, mereka menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang mereka kira. Ambil contoh kasus kakek kelima dan paman 7 inci. Salah satunya bukan kerabat dekat, dan yang lainnya bahkan bukan kerabat, namun mereka memberi Chongchong hadiah sebesar 10.000 yuan. Hal ini membuat Yang Yunu dan Chen Xiuzi ragu apakah akan menerimanya atau tidak. Bu, seharusnya sebagian besar orang yang seharusnya datang sudah tiba sekarang, kan? Chen Xiuzi mengangguk, sambil menghela napas lega itu saja. Semua yang seharusnya datang sudah tiba. Adapun mereka yang belum datang, kami tidak akan menerima mereka. Sambil berbicara, Chen Xiuzi berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku akan menutup pintu. Jika ada yang mengetuk, aku akan mengatakan bahwa kau dan Chongchong sedang beristirahat dan meminta mereka untuk kembali besok. Mendengar kecerdasan ibunya, Yang Yunu terkekeh dan berkata, ibu kita sangat pintar. Yaitu, saat ibu dan anak perempuannya sedang bersukacita atas keputusan mereka, Chen Xiuzi, yang baru saja sampai di pintu, tiba-tiba berhenti dan berdiri diam. Melihat itu, Yang Yunu terkejut sesaat. Ibu, ada apa denganmu? Sebelum dia selesai berbicara, Yang Yunu melihat seseorang melangkah masuk ke gerbang villa. Sambil berjalan, orang itu berkata kepada Chen Xiuzi dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, Bu, saya datang untuk melihat bayi. Michelle ada di sini. Tidak seperti Chen Xiuzi, Yang Yunu tidak bersikap berlebihan. Dia hanya sedikit terkejut sebelum berdiri sambil tersenyum. Michelle, ada apa kau kemari? Michelle tidak terkejut melihat Yang Yunu dalam keadaan sehat. Bahkan, pikirannya tiba-tiba melayang sepertinya hasil penelitianku benar. Siapapun yang mengonsumsi sayuran Qinglong yang mengandung molekul antigen alami telah mengalami peningkatan kondisi fisik yang signifikan. Dengan sebuah pikiran yang berkecamuk di benaknya, alur pikiran Michelle yang ajaib kembali ke pokok bahasan. Aku dengar dari Ibu dan Yun bahwa kamu sudah punya bayi. Jadi aku datang untuk melihatmu. Kamu terlihat hebat. Oh, ini pasti si kecil? Ya Tuhan, itu persis seperti awan. Michelle melihat serangga di dalam box bayi dan berseru kaget. Bolehkah aku menggendongnya? Aku sangat ingin menggendong bayi kecil yang lucu ini. Dia jauh lebih lucu daripada Chloe saat lahir. Setelah mendengar ini,
Yang Yunu akhirnya mengerti mengapa suaminya mengatakan Chong Chong lebih cantik di ruang bersalin. Ternyata, saat Chloe lahir, dia tidak secantik Chong Chong. Yang Yunu langsung mengangguk menanggapi permintaan Michelle. Namun, ia baru saja melahirkan dan tidak dapat mengangkat benda berat. Tepat ketika ia bingung harus berbuat apa, Chen Xiuzi sangat gembira melihat suasana harmonis antara kedua menantunya. Sebelum Yang Yunu sempat membuka mulut untuk menjelaskan kepada Michelle, dia melangkah maju dan mengambil Chloe darinya Keke. Biarkan aku menggendongmu. Hehe, cucuku tersayang, apakah kamu merindukan nenek? Nenek sangat merindukanmu beberapa hari terakhir ini. Ketika Keke melihat neneknya, dia dengan gembira berseru ya. Seolah-olah dia sangat bahagia. Setelah Chen Xiuzi mengambil alih pengasuhan Chloe, Michelle mengeluarkan Chong Chong dari tempat tidur bayi dan dengan gembira menggoda bayi itu. Bayinya sangat lucu. Lihat betapa kuatnya dia. Saat dia besar nanti, dia pasti akan melindungi adiknya dan menjadi pria sejati. Yang Yunu mendekati Michelle. Dan meskipun dia tahu putranya tidak mengerti apapun, dia tetap menyemangatinya. Chong Chong, kamu harus mendengarkan bibi keduamu. Saat kamu besar nanti, kamu harus melindungi adikmu. Lihat, adikmu ada di sana. Saat dia berbicara, Chen Xiuzi, memegang Chloe, juga datang. Anehnya, kedua bayi itu, entah melalui telepati atau cara lain, mulai saling memandang. Meskipun Chloe hanya beberapa bulan lebih tua dari Chong Chong, dia tampaknya sudah memiliki beberapa ide sederhana. Sedangkan untuk Chong Chong, semuanya berasal dari insting yang aneh. Mata kecilnya, yang belum sepenuhnya berkembang, sudah berbinar saat dia mengamati segala sesuatu di depannya. Ketika Chloe melihat serangga kecil itu, dia tampak sangat gembira. Dengan ragu-ragu dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan terkikik, seolah ingin memegang tangan adik laki-lakinya. Ketika Chong Chong pertama kali mendengar tawa Chloe, dia sangat terkejut. Meskipun dia tidak bisa menoleh, dia menatap Chloe dengan mata menyipit. Dia bahkan menyeringai, mencoba meniru tawa kakaknya. Namun, ada yang mengatakan bahwa senyum bayi yang baru lahir murni merupakan respons neurologis, tidak terkait dengan suasana hati mereka, dan mereka tidak memahami imitasi. Tetapi Chong Chong, dengan mengepakkan kaki kecilnya dan meronta-ronta, sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira dia sedang meniru Keke. Kakak dan adik itu tertawa tanpa henti. Tampaknya berkomunikasi dengan gembira dalam bahasa bayi yang hanya mereka berdua yang mengerti. Adegan ini membuat ketiga wanita yang hadir terdiam karena terkejut. Michelle adalah orang pertama dari ketiganya yang tersadar ya Tuhan. Apakah mereka tahu mereka bersaudara? Ini luar biasa. Apakah ini yang disebut telepati oleh orang Tiongkok? Serangga kecil ini sangat menakjubkan. Ia baru saja lahir, tetapi sudah lebih lincah daripada Chloe dulu. Ia bahkan bisa bergerak secara acak. Setelah kejadian itu, sang ibu dan kedua anaknya tidak berdiskusi apapun dan diam-diam menidurkan kedua bayi itu bersama-sama di dalam boks bayi mewah yang luas. Di dalam boks bayi. Ini adalah pertama kalinya sejak ia lahir Chong Chong tidak menangis ketika dipisahkan dari pelukanku. Ia berbaring di tempat tidur, gelisah dan resah, bahkan memiringkan tubuhnya ke samping, mencoba mengangkat lengannya dan masih ingin menyentuh Chloe. Sayangnya, ia terlalu lemah untuk melakukannya. Baru berusia 3 atau 4 hari, bahkan ia pun belum mampu melakukan gerakan sepenuhnya. Chloe sudah bisa merangkak. Dia mendekati cacing itu, meraih tangannya, dan mengoceh sesuatu. Kemudian, adegan ajaib lainnya terungkap sang kakak perempuan memegang tangan adik laki-lakinya, dan kedua bayi kecil itu mulai bermain dan tertawa bersama. Ini sebuah keajaiban mutlak. Jika Yu melihat ini, dia pasti akan tertawa gembira. Ya Tuhan, ini sangat menarik. Seru Michelle berulang kali, tanpa berusaha menyembunyikan kekagumannya. Sebaliknya, Yang Yunu jauh lebih pendiam, tetapi melihat Chong Chong dan Chloe bersenang-senang, dia juga sangat senang kedua saudara ini saling menyukai sejak kecil. Dan mereka pasti akan saling mendukung ketika dewasa nanti. Kakak perempuan bermain dengan adik laki-laki, dan adik laki-laki bisa melindungi kakak perempuan. Sungguh menyenangkan. Mereka berdua tidak akan merasa kesepian saat bersama, seperti saat aku dan Yu di masih kecil. Adapun Chen Xiuzi, dia sangat bahagia hingga tak bisa berkata-kata. Jika harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan keadaan pikirannya saat ini, hanya kata puas yang akan cukup. Awalnya, hubungan antara kedua menantu perempuan itu agak canggung. Namun sekarang, karena kehadiran anak itu, rasa canggung ini pasti akan sirna. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga kami hidup dalam harmoni dan kebahagiaan, yang jauh lebih baik daripada apapun. Michelle mungkin tidak bisa memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata ibunya, tetapi Yang Yunu memahaminya dengan sempurna. Dia mengangguk tegas dan mengulangi perkataan Chen Xiuzi. Ya, ibu benar. Seluruh keluarga kita pasti baik-baik saja. Kedua bayi itu bermain dengan gembira untuk beberapa saat, tetapi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk tidur. Tak lama kemudian, kedua anak kecil itu berpelukan dan tertidur. Chong Chong dan Keke sudah tidur,
jadi kami bertiga akhirnya bisa beristirahat sejenak. Chen Xiuzi mengambil inisiatif, menarik menantunya untuk duduk di sofa, masing-masing dengan satu tangan. Begitu mereka bertiga duduk, Michelle tiba-tiba menepuk dahinya, kehilangan ketenangan seorang ibu dan malah tampak seperti gadis yang cerdas dan nakal. Oh, aku hampir lupa, aku membawa hadiah. Ada hadiah juga? Mendengar itu, Chen Xiuzi diam-diam merasa senang. Berpikir dalam hati, lihatlah ibu keke. Seorang ilmuwan tetaplah ilmuwan, dia tahu banyak hal. Meskipun dia orang asing, dia tetap tahu tentang adat istiadat negara kita dan membawa hadiah untuk mengucapkan selamat kepada kita. Kemungkinan besar, setelah UNU menerima hadiah itu, hubungan antara keduanya akan menjadi semakin dekat. Begitu selesai berbicara, Michelle mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu dibungkus kertas kado, sehingga tampak seperti hadiah Natal. Harus diakui bahwa wanita asing memang cukup menawan. Ini, Yang Yunu agak terkejut. Dia tidak menyangka Michelle, seorang warga negara asing, akan tahu cara memberikan ucapan selamat dan hadiah. Jangan lupa, kakek Michelle adalah orang Tionghoa tulen, dan Michelle juga memiliki darah Tionghoa yang mengalir di nadinya. Melihat ekspresi terkejut Yang Yunu, Michelle sangat gembira. Memberi hadiah hanya menyenangkan jika itu tidak terduga. Lalu, dengan gembira dia berkata, cepat buka dan lihat, inilah yang telah kusiapkan untuk si kecil. Namanya Chong Chong. Meskipun itu nama panggilan, kita tidak boleh menambahkan Xiao. Seperti saat aku memanggilnya Keke, tambah Chen Xiuzi tepat pada waktunya, menghidupkan suasana. Michelle menjulurkan lidahnya dengan canggung dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Oh, itu, Chong Chong, Chong Chong. Baiklah, Bu, jangan mempersulit Michelle. Sudah merupakan prestasi yang cukup besar bahwa dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Yang Yunu terkekeh, lalu membuka kertas pembungkus dan membuka kotak kecil di dalamnya. Begitu kotak itu dibuka, mereka bertiga melihat dua liontin giok yang sangat indah, masing-masing berukuran sekitar setengah telapak tangan. Salah satu liontin giok diukir dengan rumit dengan pola naga yang tampak hidup, sementara yang lainnya menampilkan pola burung phoenix. Di antara kedua liontin tersebut terdapat lengkungan yang menyerupai simbol Tai Chi yang membagi Yin dan Yang, jelas menunjukkan bahwa kedua liontin ini diambil dari satu bongkahan giok yang sama. Naga di sebelah kiri adalah milik Chong Chong, dan Phoenix di sebelah kanan adalah milik Kolo. Bukankah di Tiongkok dikatakan bahwa naga dan Phoenix membawa keberuntungan? Hari itu, aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan kepada Chong Chong, lalu tiba-tiba aku melihat Kolo dan berpikir, jika kau punya anak laki-laki, aku akan mengambil liontin giok ini dan memberikannya kepada Chong Chong dan Kolai. Liontin giok ini dibuat sendiri oleh kakek saya, diukir sedikit demi sedikit. Liontin ini sangat indah dan merupakan salah satu karya paling berharga beliau. Kolo dan Chong Chong masing-masing memiliki satu buah. Kakak beradik ini adalah naga dan phoenix, yang seharusnya memiliki makna yang sangat menguntungkan di Tiongkok. Ya, itu memiliki makna yang sangat baik. Chen Xiuzi terus mengoreksi bahasa Mandarin menantu perempuannya yang kedua, tetapi tentu saja, dia tidak menjelaskan makna yang lebih dalam dari naga dan phoenix kepadanya. Liontin giok itu terbuat dari giok spiritual Kunlun yang diberikan Li Yunfei kepada Michelle. Liontin itu diletakkan di tempat kecil untuk menyerap energi spiritual. Menurut Zheng Tua, kualitas giok ini jauh lebih unggul daripada giok Kunlun biasa. Keduanya bahkan tidak sebanding. Tentu saja, bukan itu intinya. Intinya adalah, apapun yang terjadi, Yang Yunu tidak pernah menyangka bahwa Michelle akan begitu perhatian hingga bersedia mengeluarkan liontin giok yang begitu indah. Melihat Yang Yunu berdiri di sana terdiam lama, Michelle merasa bingung. Ia ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak menyukai hadiah ini? Apakah menurutmu buruk jika gioknya pecah? Tapi aku sudah bertanya pada kakekku. Dan dia mengatakan bahwa jika saudara kandung menggunakan giok yang sama untuk membuat liontin giok, itu berarti mereka berasal dari sumber yang sama. Pada saat itu, Yang Yunu akhirnya tersadar. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum hangat, menggenggam tangan Michelle, dan berkata, aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Terima kasih atas hadiahmu. Keke dan Chong Chong masih terlalu muda untuk mengenakan liontin giok itu. Oleh karena itu, sepasang liontin giok naga dan phoenix tersebut untuk sementara disimpan oleh kedua ibu tersebut. Michelle tidak memiliki banyak pengalaman dengan perawatan pasca persalinan, tetapi dia sendiri telah melalui proses tersebut. Dengan wawasan pribadinya dan saran tambahan dari Chen Xiuzi, sang ibu dan kedua anaknya mulai mengajarkan Yang Yunu tentang tindakan pencegahan perawatan pasca persalinan melalui kata-kata dan perbuatan. Saat kami mengobrol, topik pembicaraan beralih ke stretch mark yang tersisa di perut saya setelah melahirkan. Stretch mark berbeda-beda pada setiap orang. Sebagian wanita mengalaminya, sementara sebagian lainnya tidak. Namun, menurut statistik, 90% wanita akan mengalami stretch mark setelah melahirkan. Sayangnya, baik Yang Yunu maupun Michelle tidak termasuk dalam 10% yang beruntung tersebut. Kalian berdua tidak perlu terlalu takut.
Asalkan kalian menjaga diri dengan baik, stretch mark itu akan hilang dalam beberapa bulan. Aku membaca di koran bahwa mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran yang kaya vitamin dapat sangat membantu menghilangkan stretch mark. Chen Xiuzi menenangkan kedua menantunya. Dia juga tahu bahwa anak muda zaman sekarang menyukai kecantikan, tidak seperti ketika mereka masih muda, mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu. Memiliki anak adalah berkah terbesar. Yang Yunu menghela napas pasrah. Bekas stretch mark di perutnya, meskipun tidak terlalu berdampak pada kesehatannya. Namun, garis-garis samar itu agak tidak sedap dipandang, dan bahkan dia sendiri merasa tidak nyaman melihatnya. Dia takut Li Yunfei juga tidak menyukainya. Jika itu terjadi, hal itu akan sangat memengaruhi kepercayaan diri Yang Yunu di hadapan Li Yunfei. Stretch marks? Gumam Michelle, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia hampir melupakan sesuatu lagi beberapa hari yang lalu. Michelle memberitahu Li Yunfei bahwa dia ingin menyiapkan beberapa harta kecil dengan ciri khasnya untuk Yang Yunu. Ya, stretch mark, itu garis-garis yang tertinggal di perutmu setelah melahirkan. Yang Yunu berpikir Michelle tidak akan mengerti istilah itu, jadi dia menjelaskan, lalu bertanya, Michelle, sudah lama sekali sejak kamu melahirkan Chloe. Apakah stretch mark di perutmu sudah membaik? Menanggapi pertanyaan Yang Yunu, Michelle tersenyum misterius tetapi tidak terburu-buru menjawab. Dia mengeluarkan sebuah kotak kaleng kecil bundar dari tubuhnya. Kotak itu awalnya digunakan untuk menyimpan tablet vitamin. Tetapi setelah tabletnya habis, dia menggunakan kotak itu untuk keperluan lain. Kotak itu langsung menarik perhatian Yang Yudie dan Chen Xiuzi begitu dikeluarkan. Itu hadiah untuk Chong Chong, tapi aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Michelle menyerahkan kotak kaleng kecil itu kepada Yang Yunu. Matanya berbinar penuh harap cepat buka. Yang Yunu menatap tulisan tablet vitamin di kotak itu, benar-benar bingung. Setelah ragu sejenak, dia tetap membuka tutupnya. Apa ini? Ketika mereka melihat zat seperti pasta di dalam kotak itu, Chen Xiuzi dan Yang Yunu menjadi penasaran. Pada titik ini, Michelle berhenti membuatnya penasaran dan menjelaskan. Ini adalah produk perawatan kulit yang saya kembangkan yang dapat secara efektif memperbaiki kondisi sel kulit, sehingga menunda penuaan. Singkatnya, produk ini sangat membantu mengurangi stretch mark. Chen Xiuzi hanya memahami istilah-istilah seperti sel dan kondisi kulit secara samar-samar. Namun, dia memahami dua kata pertama dan dua kata terakhir. Oh, produk perawatan kulit? Tapi bisakah ini menghilangkan stretch mark? Pemahaman Chen Xiuzi tentang produk perawatan kulit terbatas pada balsem wangi yang dibawa orang-orang dari kota kabupaten untuk dijual di pasar kota Qinglong. Sebenarnya itu adalah sesuatu seperti madu soda bao, yang dioleskan ke wajah selama bulan-bulan musim gugur dan musim dingin yang kering untuk mencegah kulit pecah-pecah. Tingkat pemahaman Yang Yunu masih dalam kisaran normal. Hingga kini, masih ada lebih dari selusin jenis kosmetik di meja riasnya di kamar tidurnya. Kau meneliti produk perawatan kulit? Michelle, bukankah kau seorang ahli botani? Pikiran Yang Yunu sedikit bingung. Seorang ahli botani benar-benar menciptakan produk perawatan kulit? Itu sama sekali tidak mungkin. Michelle sedikit tersipu dan berkata, ini adalah produk yang tidak terduga selama penelitian saya, tetapi sekarang harus dianggap sebagai salah satu produk sampingan dari arah penelitian saya. Astaga, aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tapi produk ini benar-benar membantu menghilangkan stretch mark. Melihat ekspresi kosong Yang Yunu, Michelle menyadari bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan lebih akurat dalam bahasa Mandarin. Lalu dia mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya yang mulus dan rata. Dengan adanya contoh, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Melihat perut Michelle yang mulus, Yang Yunu langsung merasa gembira. Dia mengerti maksud Michelle. Maksudmu, produk perawatan kulit, ini bisa. Michelle mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Dulu aku punya banyak sekali stretch mark di tubuhku, bahkan di pantatku, kelihatannya mengerikan. Tapi setelah aku menggunakan produk ini, semua stretch markku hilang. Ayo kita coba. Bahkan tanpa Michelle mengatakan apapun, Yang Yunu sudah cukup tidak sabar. Dia dengan cepat menarik Michelle ke arah kamar tidur, bahkan mengabaikan Chen Xiuzi. Chen Xiuzi memandang pemandangan itu dengan sedikit kebingungan, tetapi kemudian senyum kembali muncul di wajahnya. Mengapa saya harus begitu peduli? Jenis produk perawatan kulitnya tidak penting. Yang penting adalah hal kecil seperti itu dapat membuat hubungan antara kedua menantu perempuan menjadi lebih harmonis, dan itu jauh lebih baik daripada apapun. Ya, Ibu Keke memang hebat. Putranya punya selera yang bagus. Karena kedua ibu bolos kerja, nenek tentu saja tidak bisa terlalu ikut campur urusan mereka. Kedua bayi kecil itu, Chong Chong dan Keke, masih membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Di sisi lain, Li Yunfei menemani para bos berkeliling kolam ikan, memberi mereka gambaran umum tentang pertumbuhan ikan pisau. Kolam nomor 6 saat ini digunakan sebagai kolam pengiriman. Tidak ada lagi ikan pisau yang dilepaskan sejak penebaran awal, sehingga semua ikan di kolam nomor 6 adalah ikan pisau besar yang beratnya lebih dari 3 ons setiap ekornya. Menurut perkiraan kasar Li Yunfei, masih ada sekitar 4/5 dari ikan pisau yang tersisa di kolam nomor 6.
Ikan pisau di kolam nomor 7 memiliki ukuran yang bervariasi. Terlepas dari kelompok awal ikan pisau berukuran besar, kelompok-kelompok selanjutnya semuanya adalah ikan pisau kecil yang beratnya kurang dari 3 ons masing-masing. Jumlah total ikan pisau lebih dari 2 kali lipat jumlah ikan pisau di kolam nomor 6. Li Yunfei sebelumnya menyatakan bahwa, untuk memastikan siklus penjualan yang sehat, kedua kolam tersebut akan dibuka untuk pengiriman secara bergantian. Satu kolam terjual habis, sementara kolam lainnya dipenuhi barang dagangan. Namun, diperlukan interval waktu tertentu selama proses transisi ini. Jika tidak, meskipun benih ikan pisau baru dimasukkan ke dalam kolam yang kosong, jika ikan pisau di kolam tersebut terjual habis hanya dalam 2 hari, dan benih baru belum tumbuh dewasa, hal ini akan menciptakan kesenjangan dalam pasokan ikan pisau. Menurut perhitungan Li Yunfei, dibutuhkan setidaknya 1 bulan lagi bagi ikan pisau kecil di kolam ikan nomor 7 untuk tumbuh hingga ukuran yang layak untuk dijual. Jika kalian berempat masing-masing melakukan 4 pengiriman lagi berdasarkan jumlah yang kalian ambil terakhir kali, kolam ini akan kosong. Dan benih ikan di kolamku yang lain tidak akan cukup besar untuk siap dijual setidaknya selama 1 bulan lagi. Setelah mendengar itu, para bos mengerti apa yang sedang terjadi. Berdasarkan hal ini, jika suatu perusahaan memiliki 4 kesempatan untuk mengangkut barang dalam sebulan, perusahaan tersebut harus mengangkut barang sekali setiap 7 hari untuk menghindari terjadinya kesenjangan pasokan ikan pisau. Frekuensi pengiriman ini memang tidak rendah, tetapi jika dibandingkan dengan penjualan ikan pisau yang sedang booming, tentu saja jumlahnya jauh lebih sedikit.